Puji nama Tuhan, Shalom. Perkenalkan, nama saya Nolvi Yublina Naitek. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta, semester 3 Prodi Teologi. Dan di sini saya akan menyampaikan sebuah renungan singkat untuk memenuhi tugas bahasa Yunani saya. Dan renungan yang saya bawa terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang keenam. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 6 dengan perikop iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Di sini saya mengambil sebuah tema kecil, yaitu ujian seorang murid. Sekali lagi saya mengambil sebuah tema kecil, yaitu ujian seorang murid. Dalam Yakobus pasal 1 ini kita belajar tentang satu anugerah Kristiani yang harus diterapkan dalam perbuatan nyata setiap orang percaya, yaitu sukacita atau kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kita baca di ayat yang kedua tadi. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh tenggelam dalam kesedihan dan berputus asa yang akan membuat kita tak berdaya dan menghadapi cobaan-cobaan. Ketika kita berusaha bersukacita dalam setiap ujian yang kita hadapi, kita dibawa semakin menyerupai Kristus sebagai kepala kita. Dan itu menjadi tanda bahwa kita sudah diangkat menjadi anaknya. Kata hupomone berasal dari bahasa Yunani yang berarti penuh dengan kesabaran dan ketabahan. Kata hupomone secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kemampuan untuk bertahan pada suatu posisi melampaui batasan waktu yang diharapkan. Bukan sekedar bertahan, tapi lebih dari itu, di dalam ketahanan itu terkandung ketabahan dan ketekunan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata hupomone menggambarkan sebuah ketenangan di tengah situasi yang kacau balau dan kemampuan memikul beban hingga titik atau tujuan tertentu. Di sini saya mengutip dari seorang tokoh, William Barclay, yaitu seorang guru besar Fakultas Inggris, mengatakan bahwa kata hupomone adalah sebuah sikap yang tabah dalam menjalani penderitaan dan berusaha mengubah hal yang sedang terjadi, yaitu penderitaan tersebut, menjadi hal yang mulia dan luhur. Dari pemahaman ini, kita bisa merenungkan
beberapa hal yang sering kita alami dalam kehidupan kita. Banyak cobaan yang kita alami. Saat ini kita dalam posisi bertahan, ada ketabahan dan ketekunan yang bukan hanya dipandang sebagai sebuah kebajikan yang patut diperjuangkan oleh orang Kristen, tetapi juga merupakan respon iman terhadap ketabahan Kristus sendiri. Dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang kelima, Rasul Paulus memanjatkan sebuah doa, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika untuk meneladani ketabahan Kristus yang disebut hupomone. Kita dapat hidup dalam ketabahan dan ketekunan karena Kristus sendiri yang menjadi model dan modal perjuangan kita. Sebagai model ketabahan Kristus kita teladani, dan sebagai modal dan Kristus sendiri yang memberikan ketabahan dan ketekunan kepada kita. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sebagai orang-orang yang menjalani panggilan hidup sebagai murid Kristus, ada banyak pencobaan dan kesulitan hidup yang dihadapi. Karena itu, kita membutuhkan kualitas rohani yang tidak mudah dipadamkan oleh situasi apapun juga. Kualitas rohani itu bernama hupomone. Dengan kata hupomone, kita dapat dimampukan untuk menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam setiap proses kehidupan kita perlu berdoa kepadanya dan membawa semua pergumulan hidup kita dan katakan padanya, Tuhan, aku sadar bahwa hidup ini adalah panggilan-Mu yang tidak akan pernah lepas dari permasalahan yang ada. Aku berdoa kepadamu untuk memohon ketebahan dan kekuatan untuk menghadapi dan menyelesaikan semua proses hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Aku yakin dan percaya tidak ada perkara yang tidak dapat aku tanggung di dalam nama-Ku. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Saudara-saudara seiman, kesimpulan dari renungan singkat yang saya bawa adalah selalu bersikap tenang dalam menghadapi permasalahan dan mencoba untuk menyelesaikannya di dalam ketabahan dan ketekunan untuk mengubah keadaan kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Shalom.